Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami cintai dan kami sayangi siswa siswi SMP Unggul Al-Falah kelas 9. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita dapat belajar online kembali. Mudah-mudahan anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Oleh karena itu, untuk mengawali pelajaran kelas online kali ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pagi hari ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadini wa kullu niyati sholih lahum bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam pelajaran pagi ini kita tetap belajar pada tema yang sama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Saya ulangi lagi, kali ini kita masih dalam topik yang sama, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagian yang kelima. Anak-anakku semua, pada pelajaran kita kali ini kita sudah nyampai pada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kita sudah nyampai pada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi persyaratan sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung arti bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Pancasila tidak berubah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap waktu. Anak-anakku yang berbahagia, Pancasila berakar pada pandangan hidup dan falsafah bangsa. Jadi lahirnya Pancasila itu dikarenakan karena adanya pandangan hidup dan falsafah bangsa yang kemudian diformalkan menjadi sebagai ideologi, yaitu yang diberi nama Pancasila. Sehingga karena Pancasila berakar pada pandangan hidup dan falsafah bangsa, maka Pancasila sudah memenuhi persyaratan sebagai ideologi terbuka. Saya ulangi lagi, karena Pancasila berakar pada pandangan hidup dan falsafah bangsa, maka Pancasila memenuhi persyaratan sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung arti bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Pancasila tidak berubah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan tantangan nyata yang kita hadapi setiap.
Anak-anakku semua, kita lanjutkan lagi pelajaran kita, yaitu dalam pelaksanaannya keterbukaan ideologi harus memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi dalam melaksanakan ideologi Pancasila ini tetap harus memperhatikan stabilitas nasional yang dinamis. Tidak boleh melaksanakan ideologi Pancasila kemudian negara di dalam keadaan tidak stabil, malah menjadikan negara kacau, maka itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, di dalam pelaksanaannya untuk melaksanakan ideologi terbuka, yang kedua adalah larangan memasukkan pemikiran yang mengandung ideologi Marxisme. Dalam melaksanakan ideologi terbuka itu tidak boleh memasukkan pola pikir, pemikiran yang mengandung ideologi Marxisme. Apa itu ideologi Marxisme? Ideologi Marxisme adalah sebuah paham yang berdasar pada Karl Marx. Jadi ada orang yang namanya Karl Marx yang membuat sebuah paham tentang sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Yang kedua, larangan memasukkan pemikiran yang mengandung ideologi Leninisme. Apa itu ideologi Leninisme? Ideologi Leninisme merupakan teori politik organisasi demokratis suatu partai politik revolusioner dan pencapaian demokrasi langsung kediktatoran sebagai awal sosialisme. Yang ketiga adalah tidak boleh memasukkan pemikiran yang mengandung ideologi komunisme. Apa itu ideologi komunisme? Ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terwujudnya masyarakat komunis. Tujuan utamanya, saya ulang lagi, tujuan utamanya terwujudnya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama dan tidak adanya kelas sosial. Komunisme ini suatu teori atau ajaran yang mengajarkan bahwa kelas sosial itu ditiadakan. Tidak ada orang yang kaya, tidak ada orang yang miskin, tapi semuanya sama antara ekonomi yang satu dengan ekonomi yang lain, tidak ada perbedaan. Kemudian kepemilikannya juga berdasarkan kepemilikan bersama. Anak-anakku yang berbahagia, yang ketiga dari pelaksanaan keterbukaan ideologi harus memperhatikan, yang ketiga adalah mencegah perkembangannya paham liberal. Apa itu paham liberal? Paham liberal adalah ideologi bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama, atau dengan kata lain dicirikan pada kebebasan berpikir. Jadi liberal itu adalah orang bebas untuk melakukan dan berpikir apa saja. Nah, hal yang semacam itu sangat bertentangan dengan Pancasila yang kita miliki, karena ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh individu bangsa tersebut. Yang keempat adalah menciptakan norma sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat adalah pelaksanaan keterbukaan ideologi
harus menciptakan norma sesuai dengan kesepakatan. Norma atau undang-undang atau aturan yang dibuat bersama harus sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak boleh dengan seenaknya saja membuat aturan tanpa adanya kesepakatan, karena undang-undang itu akan dilakukan secara bersama-sama. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung nilai-nilai. Nilai yang pertama adalah mengandung nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Jadi Pancasila yang mempunyai 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah hakikat kelima sila Pancasila, yang mana nilai-nilai Pancasila yang 5 tersebut, ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersifat mempunyai nilai dasar tersebut yang bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan nilai-nilai yang benar, yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai-nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila juga mengandung nilai-nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaan. Yang namanya instrumen, yaitu seperangkat peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan atau dibuat oleh lembaga pelaksananya. Contoh, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang kedua yang kita contohkan adalah TAP MPR atau yang disebut dengan ketetapan MPR. Undang-undang, peraturan perundang-undangan yang ketiga, yaitu undang-undang atau yang disebut dengan UU. Yang keempat, yaitu peraturan perundang-undangan yang lainnya, yang pelaksanaannya disesuaikan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dalam ideologi terbuka yang kedua ini, Pancasila mengandung nilai instrumental. Pancasila mengandung nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksana. Jadi kita mempunyai undang-undang yang dari penjabaran Pancasila itu ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada TAP MPR atau yang disebut dengan ketetapan MPR, undang-undang atau UU, peraturan perundang-undangan yang lainnya, yang mana semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita itu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terkait
dan dibuat oleh lembaga-lembaga yang terkait pula, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila juga mengandung nilai-nilai. Yang ketiga adalah nilai praksis. Yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu realisasi dari nilai-nilai instrumen berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau yang disebut dengan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Saya ulang lagi, nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis yaitu realisasi dari nilai-nilai instrumen berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Anak-anakku yang kami sayangi, kita sudah sampai pada Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi idealisme. Yang pertama adalah dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada falsafah Pancasila. Yang kedua, ideologi terbuka secara struktural memiliki dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem norma. Artinya, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta States Fundamental Norm, yaitu pokok kaidah negara yang fundamental. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki dimensi realitas. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.
Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Saya ulangi lagi, ideologi terbuka Pancasila ini secara struktural yang ketiga mempunyai dimensi realitas. Dimensi realitas ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi, realitas yang terjadi di masyarakat ini ideologi itu harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Karena suatu negara atau suatu bangsa pasti mempunyai budaya bangsa itu sendiri yang mampu harus dicerminkan dalam kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan. Anak-anakku yang kami cinta dan kami sayangi, demikian tadi adalah pembelajaran kita secara online. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Mudah-mudahan pandemi corona ini cepat selesai dan kita bisa belajar tatap muka seperti sebelum terjadi pandemi ini. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.